Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kumpul lagi di Catat Soal. Kali ini kita akan belajar mengenai aset tetap dan aset tak berwujud, masih sama ya, tentang akuntansi penyusutan atau perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas materinya ya. Oke, nah metode saldo menurun ganda atau double declining balance method menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset. Jadi gini, jika kita menghitung penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, nah akan menghasilkan beban penyusutan yang semakin menurun setiap periodenya atau setiap tahun penyusutannya. Nah, kalau kemarin kan di video yang lalu itu bahas mengenai metode garis lurus. Nah, beban penyusutannya akan sama setiap tahun, yaitu tetap ya setiap tahun. Nah, kalau di saldo menurun ganda ini akan menghasilkan beban penyusutan yang semakin menurun setiap periodenya atau setiap tahun selama estimasi masa manfaat aset tersebut. Perhitungan metode saldo menurun ganda ini diaplikasikan dalam 3 tahap. Nah, yang pertama dengan menentukan persentase garis lurus, ya menggunakan masa manfaat yang diharapkan. Udah pada lihat kan di metode metode garis lurus. Nah, untuk perhitungan persentase garis lurus yaitu 100% dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomisnya. Misalkan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, berarti persentase garis lurusnya adalah 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Atau misalnya umur ekonomisnya atau masa manfaatnya 10 tahun. Nah, berarti 100% dibagi 10. Maka persentase garis lurusnya adalah 10%. Seperti itu. Terus tahap yang kedua, menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 tadi yang 20% itu dengan 2. Nah, kan tadi udah mencari atau menentukan persentase garis lurusnya, dapatlah 20% tadi kan. Nah, lalu yang 20% tersebut dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 40%. Nah, itu yang 40% itu merupakan persentase atau tarif perhitungan dalam saldo menurun ganda. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset. Ya. Nah, tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 tadi kan contohnya misal 40% ya, 20% dikali 2 sama dengan 40%. Nah, lalu kita kalikan dengan nilai buku aset. Apa itu nilai buku aset? Nah, nilai buku aset adalah biaya perolehan dikurangi dengan sejumlah depresiasi yang telah dibebankan selama penggunaan aktiva tersebut. Jadi nilai buku aset adalah biaya perolehan atau harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan selama penggunaan aset tersebut. Oke, kan kalau akuntansi pasti harus ngebahas soal ya. Kalau ngebahasnya teori saja pasti bingung. Oke, kita aplikasikan ke contoh soal. Contoh soalnya adalah peralatan yang diperoleh pada bulan Januari dengan biaya 440 juta memiliki estimasi nilai sisa sebesar 25 juta dan estimasi masa manfaat sebesar 5 tahun. Maka hitunglah beban penyusutan tahunan. Oke. Buat teman-teman yang udah lihat video mengenai metode garis lurus, nah ini soalnya sama ya. Soalnya sama dengan metode garis lurus kemarin, cuman kita gunakan soal tersebut untuk perhitungan metode
saldo menurun ganda. Nah, buat teman-teman yang belum lihat metode garis lurus, belum lihat videonya, nanti saya taruh di box description buat kalian lihat ya. Oke, kita bahas ke penyelesaiannya. Ada 3 tahap. Masuk ke tahap pertama, yaitu menghitung persentase atau menentukan persentase garis lurusnya, yaitu 100% dibagi dengan masa manfaat. Nah, masa manfaatnya adalah 5 tahun. Jadi 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Oke. Persentase garis lurusnya 20%. Lalu tahap yang kedua yaitu tarif saldo menurun ganda. 20% dikali 2 sama dengan 40%. Ya. Tahap yang ketiga, kita menghitung beban penyusutannya. Beban penyusutan tadi perhitungannya yaitu nilai buku aset dikali dengan tarif saldo menurun ganda. Nah, kan nilai buku aset itu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Untuk periode pertama, nilai buku aset itu sama dengan harga perolehan. Nah, jadi harga perolehannya 440 juta dikali 40%, maka didapatlah 176 juta. Oh ya, di soal kan ada estimasi nilai sisa. Kenapa tidak dilibatkan perhitungannya? Nah, nilai sisa ini tidak dilibatkan dalam perhitungannya, tapi menjadi acuan dalam perhitungan penyusutannya, yaitu penyusutannya tidak boleh disusutkan atau tidak perlu disusutkan di bawah dari estimasi nilai sisa, yaitu tidak boleh di bawah dari 25 juta. Oke, sudah tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, kita akan hitung beban penyusutan tiap periodenya. Ya, seperti ini perhitungan dalam beban penyusutan tiap periode akuntansinya. Oke, kita bahas dari periode pertama ya. Periode pertama, harga perolehan 440 juta. Tarifnya yaitu tarif saldo menurun ganda 40%. Nilai buku awal tahun. Nah, nilai buku awal tahun sama dengan harga perolehan, yaitu 440 juta. Lalu beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini nilai buku awal tahun dikali dengan tarif, yaitu 40% dikali dengan 440 juta, hasilnya adalah 176 juta. Nah, maka beban penyusutannya adalah 176 juta. Lalu akumulasi penyusutan. Nah, untuk periode pertama, akumulasi penyusutan itu sama dengan biaya penyusutannya, yaitu 176 juta. Nah, nilai buku akhir tahun ini biaya perolehan atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, jadi 440 juta tadi dikurangi dengan akumulasi penyusutan periode pertama yaitu 176 juta. Hasilnya adalah 264 juta. Nah, yang 264 juta ini merupakan nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun akan digunakan sebagai nilai buku awal tahun. Oke. Pada periode kedua, harga perolehannya masih sama ya. Nah, tarifnya masih sama, 40%. Lalu, nilai buku awal tahunnya dari nilai buku akhir tahun, yaitu 264 juta. Beban penyusutannya, perhitungannya sama, yaitu tarif dikali nilai buku awal tahun. Jadi 40% dikali 264 juta, hasilnya 105 juta 600. Akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi dari periode pertama dan periode kedua atau dari periode sebelumnya dengan periode selanjutnya. Jadi dijumlahkan ya. Nah, akumulasi yang periode pertama 176 juta. Nah, periode kedua ini dijumlahkan dengan beban penyusutan pada periode kedua. Ya, jadi 176 juta ditambah dengan 105 juta 600. Ya, jadi hasilnya 281 juta 600. Ya, pokoknya gitu. Jadi akumulasi penyusutan ini
penjumlahan dari beban-beban penyusutannya gitu. Periode pertama dengan periode kedua, lalu dengan periode-periode selanjutnya. Terus nilai buku akhir tahun pada periode kedua. Nilai buku akhir tahun perhitungannya masih sama, yaitu harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Ya, 440 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode kedua, yaitu 281.600, maka diperolehlah nilai buku akhir tahun sebesar 158.400. Nah, begitu juga dengan periode ketiga dan periode keempat. Perhitungannya masih sama. Ya. Lalu kita masuk ke periode kelima. Oke. Nah, di periode kelima ini nilai buku awal tahunnya merupakan nilai buku akhir tahun, yaitu 57.024.000. Nah, kenapa tarifnya dikosongkan, tidak diisi dengan 40%? Nah, jadi gini, saat metode saldo menurun ganda digunakan, estimasi nilai sisa itu tidak dipertimbangkan ya. Lalu akan tetapi, aset tidak perlu disusutkan di bawah estimasi nilai sisa, yaitu 25 juta. Nah, maka nilai buku akhir tahunnya ini akan sama dengan estimasi nilai sisa, yaitu 25 juta. Lalu, dalam perhitungan beban penyusutannya bagaimana kalau tidak dikalikan dengan tarif? Nah, untuk beban penyusutannya ini adalah nilai buku awal tahun sebesar 57.024.000 ini dikurangi dengan nilai estimasi nilai sisanya. Jadi 57.024.000 dikurangi dengan 25 juta, maka diperolehlah 32.024.000. Ya, bukan 40% dikali 57.024.000. Nah, kalau perhitungan semacam itu, nanti akan terjadi penyusutannya di bawah 25 juta. Sementara penyusutannya tidak perlu dilakukan di bawah dari 25 juta. Nah, maka perhitungan untuk di periode terakhir ini adalah nilai buku awal tahunnya dikurangi dengan nilai estimasi nilai sisa. Oke. Akumulasi penyusutan masih sama. Perhitungannya yaitu dengan menjumlahkan akumulasi penyusutan yang sebelumnya dengan beban penyusutannya. Ya, jadi 382.976.000 pada periode keempat akumulasi tersebut terus ditambah dengan 32.024.000, maka diperolehlah 415 juta. Ya, nilai buku akhir tahunnya sama dengan nilai estimasi nilai sisa. Gitu. Nah, ini adalah rangkuman atau cara-cara perhitungannya. Ya. Cara perhitungannya. Beban penyusutan adalah tarif dikali nilai buku awal tahun. Akumulasi penyusutannya yaitu hasil dari penjumlahan beban setiap periode. Nilai buku awal tahun menggunakan nilai buku akhir tahun, dan nilai buku akhir tahun ini harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Ya, untuk perhitungan saldo menurun ganda yang di periode terakhir. Oke, teman-teman, segitu aja dari saya. Semoga teman-teman ini yang belum paham bisa paham ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Oke, kalau misalnya teman-teman belum paham atau ada kesalahan dari saya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke? Nah, untuk video selanjutnya akan membahas tentang metode jumlah angka tahun. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.